Nah, fungsi kedua dari bidang-bidang miring di sisi barat dan selatan fasade bangunan ini juga terkait dengan kebutuhan atau ketentuan dari jarak bebas antar bangunan terhadap lahan tetangga kita yang memang harus dipenuhi. Halo semuanya, hari ini saya akan share cerita mengenai salah satu proyek bangunan gedung kantor yang saya tangani desainnya, yaitu bangunan gedung kantor pusat Gapura Angkasa. Gapura Angkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang airport ground handling. Jadi makanya kalau rekan-rekan di bandara-bandara di Indonesia itu bisa melihat logo Gapura Angkasa di bangunan airportnya, mulai dari bangunan gedung terminalnya, taxiway, dan lain sebagainya. Nah, lokasi proyek ini ada di kawasan Kemayoran, yang kebetulan memang dulunya merupakan bandara sebelum berpindah ke Soekarno-Hatta. Nah, kawasan Kemayoran ini ketika sudah tidak difungsikan lagi sebagai bandara, pelan-pelan mulai ditata, kemudian mulai dibuat penataan kawasannya dan memiliki UDGL, Urban Design Guidelines-nya sendiri, di mana di kawasan ini banyak bangunan komersial, hunian, dan fasilitas lainnya yang sampai sekarang tumbuh berkembang menjadi salah satu pusat kawasan yang maju berkembang di Jakarta. Lahan proyek ini itu berada di area lingkungan yang banyak gedung perkantoran dan institusi pemerintahan maupun BUMN. Dan bentuk lahannya sendiri berbentuk persegi panjang, luasnya sekitar 2000 meter persegi, lebih tepatnya 1996 meter persegi. Dan di depan lahannya itu ada saluran air terbuka yang cukup besar, sehingga lahan-lahan yang berada sederet dengan lahan proyek ini itu semuanya memiliki jembatan penghubung dari jalan raya ke kaflingnya masing-masing. Bangunan ini akan digunakan oleh Gapura Angkasa sendiri untuk menunjang, mewadahi kebutuhan dari manajemennya, kemudian kebutuhan untuk koordinasi terkait operasionalnya, dan juga fungsi-fungsi administratifnya. Selain itu juga ada fasilitas penunjang seperti ruang training, dan ada juga space yang disediakan untuk disewakan, jadi seperti tenant spaces, kemudian office spaces itu akan disediakan juga di bangunan ini. Sirkulasi di dalam lahan proyek ini itu kita rencanakan secara sederhana, jadi dari jalan raya itu ada akses untuk kendaraan maupun untuk pejalan kaki, jadi kita buat terpisah masing-masing, karena memang di kawasan Kemayoran ini karena dengan sudah adanya DGL di kawasan tersebut, maka sudah ada juga infrastruktur untuk pejalan kaki yang definitif. Nah, dari akses masuk ke lahan itu langsung menemui area drop off. Kemudian dari drop off ini untuk kendaraan bisa langsung keluar atau berbelok ke arah belakang itu menuju ke ramp menuju ke parking area yang ada di lantai 2, di basement 1 dan basement 2. Dan untuk rem antara yang menuju ke lantai 2 dan yang ke basement ini dibuat bersebelahan. Jadi karena kalau dilihat lebih lanjut, sebetulnya space yang ada di lahan ini itu sebetulnya tidak besar-besar amat. Jadi kita harus merencanakannya secara efektif dan efisien supaya secara sirkulasi tetap tercapai dengan standar-standar yang ada, secara standar baik kendaraan untuk radius berbelok,
kemudian juga untuk mewadahi kebutuhan pedestrian, kemudian juga untuk segala fasilitas fungsi yang harus diwadahi di lahan ini itu harus bisa terwadahi dalam sebuah situasi lahan yang tidak besar-besar amat. Dan selain itu juga kita harus menyediakan setidaknya minimal ada 30% dari luas lahan itu untuk area hijau atau KDH, koefisien daerah hijau, yang memang merupakan salah satu ketentuan yang harus kita penuhi ketika kita merancang di Kota Jakarta. Nah, untuk KDH-nya itu kita buat ada 2 area besar, yaitu satu di depan itu sebagai jarak dari saluran air di batas lahan tersebut ke bangunan. Jadi selain sebagai GSB, garis sepadan bangunan, itu juga untuk memberikan skala orang untuk menikmati area masuk ke lahan ini dan tampak depan dari lantai 1 dan lantai 2 bangunan ini ketika memasuki lahan ini. Jadi memang GSB yang kami rencanakan tidak pas dengan GSB yang ditentukan baik dari Pemda maupun dari pengelola kawasan Kemayoran, yang kebetulan sebetulnya keduanya memiliki ketentuan yang sama. Nah, tapi GSB yang kita rencanakan di sini lebih besar dari GSB ketentuan tersebut. Selain itu, KDH yang kita buat juga ada di bagian belakang bangunan. Itu cukup besar juga. Jadi kalau secara side plan ini bisa lihat area hijaunya agak signifikan berada di depan dan di belakang. Sedangkan untuk sisi sampingnya itu agak tipis karena memang kebutuhan dari fungsi bangunannya, sirkulasi di kiri dan kanan bangunan atau di sebelah utara dan selatan bangunan. Jadi memang kita maksimalkan di sisi depan dan belakang atau timur dan barat. Nah, lahannya ini bentuk yang persegi panjang tersebut itu sisi tipisnya adalah sisi yang menghadap ke jalanan. Jadi memanjangnya ke belakang. Sedangkan jalanan atau jalan rayanya itu berada di sisi timur dari lahannya. Jadi kita memiliki profil bentuk lahan yang secara tidak langsung turut membentuk profil bentuk bangunannya itu dominan ke utara dan selatan. Ini sebetulnya suatu hal yang positif terkait bagaimana kita membuat bangunan yang meminimalisir sisi yang menghadap ke arah barat, sehingga kita ya bisa lebih bermain dengan bukaan, dengan kaca pada sisi-sisi yang tidak menghadap ke arah barat. Meskipun demikian, tetap ada sebagian area di sisi barat tentunya dan sebagian area di sisi selatan itu yang masih terpapar oleh cahaya matahari sore. Nah, ini perlu ada treatment khusus dalam perencanaan, khususnya dalam hal perencanaan fasade bangunan yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Di lantai dasar atau lantai 1 bangunan itu ketika orang masuk dari area drop off, kemudian dari teras, itu akan menemui area lobby. Itu lobbynya kita buat double head, jadi di lantai 2-nya ada void. Di lobby ini tentunya ada reception table untuk tamu, kemudian juga ada sitting areas juga. Di area lantai 1 juga ada small coffee shop dan teras outdoor. Ini jadi coffee shop ini sebagai fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengguna bangunan maupun oleh tamu yang berkunjung ke bangunan ini. Kemudian di belakang area reception itu ada area tenant.
yang cukup besar. Ini nanti akan disewakan atau dikerjasamakan dengan tenan yang kemungkinan akan berupa bank. Di area belakang di lantai 1 itu ada ruang utilitas, yaitu genset dan ruang electrical terkait. Untuk groundwater tank ada di lantai basement 1. Untuk STP, sewage treatment plant, itu ada di lantai basement 2. Di lantai 1 itu juga terdapat ATM center. Kemudian kalau untuk kantin di bangunan ini itu kita letakkan di basement 1 dan basement 2. Jadi memang kantin ini di-split menjadi 2 lantai karena tidak cukup space-nya untuk berada di satu lantai di basement, karena space basement ini cukup termakan oleh sirkulasi kendaraan dan juga adanya batasan dari KTB, koefisien tapak basement maksimal, yang harus kita akomodir dalam perencanaan, serta luasan KDH yang memang turut berdampak pada bagaimana basement itu terbentuk, karena otomatis kalau di atasnya ada daerah hijau maka di bawahnya di level basement 1 itu tidak bisa ada space basement. Nah, dari kantin di lantai basement 2, basement 1, kemudian ke lantai 1 dan lantai 2 itu ada tangga penghubung. Jadi tangga penghubung ini bersifat untuk sirkulasi publik, jadi tidak perlu akses khusus karena memang menghubungkan fungsi-fungsi yang atau lantai-lantai yang bersifat publik. Nah, jadi orang kalau dari lantai basement 1 sampai dengan lantai 2 itu bisa menggunakan tangga ini, jadi tidak harus selalu menggunakan lift. Kemudian di lantai kedua itu ada area parkir dan lobby lift serta void. Seperti yang tadi saya sampaikan, void dari lobby lift itu bisa melihat ke lobby di lantai 1. Di lantai 3 sampai lantai 6 itu adalah ruang kantor dari Gapura Angkasa. Jadi ruang kantor untuk direksi, untuk manajer, supervisor, dan karyawan. Ini di lantai 3 itu kita buat ada teras yang cukup besar, kira-kira sekitar 25% lah dari luas lantai tersebut kita buatkan teras. Di lantai 3 itu fungsinya untuk relaxing bagi karyawan. Kemudian juga kita buat ada vegetasi, ada planter box di situ. Jadi kita mencoba membuat sedikit ruang hijau di tengah-tengah bangunan. Ini teras ini beserta vegetasinya ini bisa dilihat dari luar juga. Nah, di ruang kerja karyawan, manajer, dan supervisor itu secara interior, karena kebetulan di project ini kami di kantor tidak hanya merancang arsitektur bangunannya tetapi juga interiornya. Itu interiornya kita buat dengan konsep open layout dengan gaya semi rustic. Jadi kalau secara layoutnya ini agak mirip dengan ruang-ruang di co-working space. Jadi di mana seorang karyawan tidak memiliki suatu working desk yang definitif. Jadi hari ini dia bisa bekerja di meja ini, besok bisa bekerja di meja yang lain, dan seterusnya. Jadi untuk interiornya pun juga kita buat dengan ada beberapa zona-zona, jadi supaya membuat lebih atraktif sekaligus bisa membuat lebih produktif dalam kesehariannya. Kalau untuk ruang-ruang manajer dan supervisornya itu mereka memiliki ruang kerja sendiri, tetapi bentuknya juga dibuat fluid, dinamis, mengikuti keseluruhan dari interior ruang kerjanya. Untuk lantai 7
akan digunakan sebagai space yang bisa disewakan. Kemudian di lantai 8, ini merupakan lantai paling atas dari bangunan, itu digunakan untuk ruang-ruang pertemuan dan juga ruang-ruangan training. Untuk konsep bentuk dari bangunannya, dari awal karena kami melihat bahwa pemilik bangunan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang operasional bandara, penerbangan. Jadi kami mencoba menggali esensi dari bentuk-bentuk yang terkait aviasi, yang terkait dengan penerbangan, terkait dengan pesawat. Ya, ditambah lagi juga memang lokasi lahannya juga berada di kawasan Kemayoran yang merupakan bekas bandara. Jadi di sini kami mencoba mendeskripsikan beberapa bentuk-bentuk aerodinamis, curvy, bentuk bidang miring, itu yang terkait dengan konsep aviasi tersebut. Di awal kami mencoba mengeksplorasi beberapa alternatif, kemudian dari beberapa alternatif itu kami paparkan kepada pemilik. Ada 3 alternatif waktu itu. Kemudian kami berdiskusi dan dikerucutkan sampai akhirnya terpilih satu alternatif. Nah, untuk fasade bangunannya itu kita gunakan pola horizontal. Jadi ya untuk mendukung konsep aerodinamis streamline tersebut. Nah, pada sisi selatan, sebagian sisi selatan dan juga sisi barat itu kita membuat ada treatment khusus. Ini ada bidang-bidang miring yang memiliki fungsi ganda. Jadi pertama, fungsinya itu untuk mengurangi paparan cahaya matahari dari arah barat. Karena lahan proyek ini sebetulnya tidak benar-benar arah utara 0 derajat, tapi agak miring, sehingga sisi selatannya pun juga cukup terpapar dengan cahaya matahari sore. Selain itu juga memang seperti kita ketahui bahwa dalam sepanjang tahun matahari itu bergerak dari arah utara Khatulistiwa, kemudian arah selatan Khatulistiwa, sehingga posisinya itu tidak pernah benar-benar di sebelah barat. Mungkin hanya dalam rentang waktu singkat dalam setahun itu matahari berada di sisi barat, tapi selebihnya itu selalu agak ke utara sedikit, kadang agak ke selatan sedikit. Nah, fungsi kedua dari bidang-bidang miring di sisi barat dan selatan fasade bangunan ini juga terkait dengan kebutuhan atau ketentuan dari jarak bebas antar bangunan terhadap lahan tetangga kita yang memang harus dipenuhi. Ini kan ketentuannya semakin tinggi bangunan kita, semakin banyak lantai bangunan kita, maka otomatis lantai yang di atas itu harus semakin mundur sehingga jarak antar bangunannya semakin besar. Nah, dengan kita menggunakan ada bidang-bidang miring ini, maka bukaan yang atau jendela yang diperhitungkan di dalam ketentuan jarak bebas ini hanya setengahnya, sehingga kita bisa atau kita cukup hanya menyediakan jarak bebas setengah dari yang seharusnya ditentukan, dari yang seharusnya kita sediakan. Nah, ini membantu untuk mendapatkan luas lantai kantor yang masih bisa cukup besar untuk mengakomodir kebutuhan fungsi-fungsi yang ada di dalam ruangan kantor tersebut. Jadi kita tidak istilahnya tidak kehilangan meter persegi lagi, untuk kita meminimalisir pengurangan luas bangunan akibat jarak bebas dengan mengolah fasade bangunan pada bangunan tersebut. Saat ini proyek gedung kantor pusat Gapura Angkasa ini sedang dalam
masa konstruksi. Ya, saat ini sedang dalam proses pembuatan lantai basement. Tentunya kita harapkan agar pekerjaan konstruksi ini bisa secepatnya selesai sehingga kita bisa secepatnya menikmati bentuk yang terbangun dari perencanaan yang telah dibuat. Nanti saya akan berikan update lagi terkait dengan progres konstruksi bangunan ini. Demikian sharing mengenai proyek gedung kantor pusat Gapura Angkasa. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.